kami sudah klarifikasikan kepada Kementerian Pendidikan Dirjen Ziki terhadap surat-surat tersebut. Ada beberapa surat, selain daripada ijazah ya, ada 2 surat, itu dari Dirjen Ziki sudah mengatakan bahwa surat itu palsu. Di luar daripada ijazah. Ya, jadi saya ada 3 klien ya yang saya dampingi khususnya untuk melakukan laporan polisi di kepolisian tentang dugaan tindak pidana baik itu 263 dan atau pencemaran nama baik. Pertama adalah Bung Samsul Caniago, kedua adalah Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, dan Irjen Pol Ricky Sitohang. Nah, kalau boleh saya update bahwa laporan polisi yang di Polda Sumatera Utara dengan pelapor ya, Saudara Samsul Caniago, itu beberapa hari lalu sudah dikeluarkan atau sudah dinyatakan proses ini dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Maksudnya adalah dalam penyelidikan itu penyidik mencari informasi, mengklarifikasi, memeriksa barang bukti, memeriksa saksi untuk mencari adakah peristiwa dugaan tindak pidana ini maksud sesuai laporan polisi. Ternyata dalam gelar perkara peristiwa tersebut ditemukan. Maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, maksud dari penyidikan adalah tadi kalau sudah menemukan peristiwa hukumnya, dalam penyidikan adalah mencari siapa berbuat apa, mencari para tersangka, mencari siapa sih pelaku tindak pidana tersebut. Nah itu penyidikan. Itu di Polda Metro Jaya ya, dengan dugaan tindak pidana 263, yaitu pemalsuan surat. Dalam hal ini dugaan tindak pidana diduga dilakukan oleh Rasman. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ijazahnya. Nah, dalam penyidikan akan dicari siapa tersangkanya. Itu laporan yang di Sumatera Barat. Di Polda Sumatera Utara. Ya. Nah, yang di Polda Metro Jaya itu apa, Bang? Di Polda Metro Jaya adalah klien saya adalah Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, ya Pak Aidi Haryanto. Melakukan laporan polisi sama pasalnya yang kita terapkan ada 263 juga, dugaan pemalsuan surat, tetapi bukan sekedar ijazah, tetapi ada surat-surat lain yang klien kami temukan pada tahun 2002, yaitu ada beberapa produk dari lembaga yayasan dan rektorat Ibnu Khaldun yang kami kategorikan tidak memiliki kekuatan hukum atau palsu gitu kan. Jadi klien kami sudah klarifikasikan kepada Kementerian Pendidikan Dirjen Ziki terhadap surat-surat tersebut. Ada beberapa surat, selain daripada ijazah ya, ada 2 surat, itu dari Dirjen Ziki sudah mengatakan bahwa surat itu palsu. Di luar daripada ijazah. Nah, kalau ijazah pun klien kami, Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun sudah mengklarifikasi juga bahwa ijazah yang dimaksud juga tidak terdaftar atau tidak terkonfirmasi bahwa nomor nama ijazah tersebut tidak berada dalam database pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan atau Dikti. Berarti secara tidak langsung yang bersangkutan tidak pernah sekolah atau menjadi mahasiswa di Ibnu Khaldun, seperti itu, Bang? Nah, itu kami duga seperti itu, bahwa jika yayasan itu saja ada perkara lain di mana klien kami juga sudah melapor di Polda Metro Jaya pada tahun 2011 tentang pembentukan Yayasan Pendidikan Ibnu Khaldun, itu sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap di mana saudara pelaku yaitu Alfian itu dinyatakan bersalah, terbukti memalsukan dokumen atau akta untuk mendirikan yayasan tersebut.
Nah, yayasan ini membentuk universitas. Lah sekarang kalau yayasan saja sudah dibentuk dengan akta palsu, bentuk lagi universitas, berarti kan tidak sah juga. Produk dari universitas tersebut adalah ijazah, ya tidak sah juga. Karena lembaganya sendiri sudah dinyatakan dibentuk dengan akta palsu. Dan sudah ada keputusan hukum, berkekuatan hukum tetap. Orangnya di Cipinang sekarang. Sudah masuk di Cipinang. Gitu. Berarti artinya kampus ini memang tidak ada sebenarnya. Seperti apa Bang kalau tadi Abang bilang bahwa Kalaupun ada, itu ilegal. ilegal? Karena sudah terbukti bahwa itu terbentuk dari dibangun dengan akta palsu. Begitu. Berarti memang bersangkutan Bang Rasman terduga Bang ya? Ya, diduga menggunakan produk-produk yang tidak memiliki kekuatan hukum gitu ya. Bang, untuk pasalnya sendiri Bang, mungkin oke, sebelum ke pasal mungkin bedanya nih Bang, laporan yang di Sumatera Utara sama yang di Polda tuh apa sih Bang kalau boleh tahu? Bedanya adalah satu, pelapornya beda. Kalau di sini adalah pelapornya ketua yayasan, kalau di Sumatera Utara adalah pribadi mantan klien Saudara Rasman. Dan juga beda objek yang kita laporkan sertakan jadi bukti. Kalau di Polda Sumatera Utara adalah yang dimaksud dengan dugaan surat palsu adalah ijazah. Tetapi kalau di Polda Metro, di mana pelapor adalah Yayasan Pendidikan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, Saudara Edi Haryanto, melaporkan beberapa barang bukti, surat-surat, ditambah dengan ijazah. Ada surat keterangan dikeluarkan yayasan, ada surat keterangan dikeluarkan oleh kampus, yang menyatakan mereka sah, yang menyatakan terlapor adalah mahasiswa itu beberapa bukti yang kami sertakan. Dan sudah kita tanyakan kepada Kementerian Pendidikan, itu sudah dinyatakan palsu. Selain daripada ijazah ya, surat-surat itu sudah dinyatakan palsu, bukan produk Kementerian Pendidikan. Ada surat keterangan yang mengatakan mereka, yayasan mereka yang sah. Ada yang mengatakan surat keterangan bahwa terlapor adalah mahasiswa di situ. Ada yang mengatakan keterangan mahasiswa di situ. Dikeluarkan dengan domisili jalan apa namanya itu ya? Saya lupa. Ternyata di situ tidak berada kampus di situ. Kami cek sudah tidak berada. Itu dari 2010 tidak ada di situ kampusnya. Tetapi masih menggunakan alamat palsu, keadaan palsu. Gitu. Nah itu jadi barang bukti. Surat itu yang diduga dikeluarkan oleh terlapor itu. Ini kita lagi cari. Makanya kita lapor Polda Metro Jaya supaya dicari berdasarkan bukti, saksi, keterangan dan petunjuk siapa yang melakukan, siapa yang memproduksi surat-surat tersebut. Karena kopnya adalah Universitas Ibnu Khaldun, kopnya adalah Yayasan Pendidikan Ibnu Khaldun. Nah, kepastiannya itu nanti kita proses di Polda Metro Jaya. Pasal yang disangkakan sama berarti 263, pemalsuan surat, ya. undang-undang, jelasin Bang. Dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jelasin Bang, pasal berapa yang dikenakan? Jadi pasal 263 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ancamannya itu 5 tahun lebih, ya. Nah, Bang, sejauh ini update yang di Polda seperti apa? Update di Polda dalam penyelidikan terlapor sudah dipanggil 2 kali tidak hadir. Yaitu terserahlah pelapor. Kalau kita adalah orang yang mengerti hukum pasti akan menghargailah, mentaati proses hukum. Tapi itu hak lah. Gitu. Dengan alasan apa Bang tidak hadir? Ya kami tidak tahu alasannya apa, tetapi kalau sudah dipanggil secara layak, boleh sih 2 kali tidak hadir boleh. Tapi biasanya penyidik akan melakukan gelar perkara untuk naik sidik. Kalau memang hak-hak daripada terlapor atau terpanggil atau terperiksa tidak dipergunakan, rugi sendiri. Karena tidak mampu mengkonfrontir bukti atau saksi atau petunjuk yang kami hadirkan. Nah Bang, sebagai rekan sejawat nih Bang, Ya, ada kalanya komunikasi nggak sih Bang dari pihak Abang nih ke Bang Rasman mungkin terkait masalah ini? kalau kami ini kan sebenarnya berorganisasi ya, advokat. Kita juga tidak mau ada advokat yang bermasalah hukum. Sedapat mungkin diselesaikan secara baik-baik atau melalui komunikasi. Tetapi kan saya
mewakili Yayasan Ibnu Khaldun sudah meminta siapapun yang merasa menggunakan produk Universitas Ibnu Khaldun yang kami kategorikan tidak memiliki dasar hukum, datang pada kami. Agar kami membantu, kalaupun mereka itu menjadi korban, mengetahui, terus sadar, oh saya jadi korban nih, nanti kami bantu. Tetapi kalau sudah kami informasikan begini, sudah laporkan begini, masih mempertahankan produk tersebut adalah sah, ya kami tidak bisa bicara apa-apa, karena kami sudah menyampaikan argumen hukum, menyampaikan bukti-bukti, menyampaikan keterangan klarifikasi. Tetapi kalau tidak diterima, ya sudah, kita upaya hukum saja, kan begitu. Nah, harapannya Bang dari dua laporan tersebut mungkin kepada Bang Rasman, apa nih Bang? Apakah masih terbukanya jalur damai kah nanti atau seperti apa? Nah, kalau perdamaian ini hampir dikatakan tidak mungkin ya. Kalau terbukti bahwa apa yang kita maksud dengan surat palsu itu terbukti. Ini masalah hukum. Begitu. Jadi kalau itu terkonfirmasi bahwa itu adalah palsu, maka dia tidak boleh berpraktek lagi sebagai pengacara. Itu maknanya di sana. Berarti ijazahnya sarjana hukum Ya, sarjana hukum S1. Itu yang diduga palsu. Ya, gitu. Oke. Jadi begini, si Samsul Caniago dia tidak dilayani dengan baik, tidak profesional. tidak profesional menurut Samsul. Tuh, berarti kalau tidak profesional ini patut diduga dia bukan pengacara, kan gitu. Nah, dia mendapat informasi di masyarakat, berarti saya sudah salah menunjuk pengacara, kan begitu. Ya, Bang, terkait klien Abang yang berada di Polda Sumatera Utara itu awalnya bagaimana Bang sampai akhirnya beliau melaporkan bahwa diduga ada pemalsuan ijazah dari Bang Rasman? Jadi menurut informasi klien kami Pak Samsul Caniago bahwa dia awalnya adalah klien daripada saudara Rasman, mantan klien. Dia merasa dia tidak dilayani dengan baik menurut pemahaman dia, tidak secara profesional menurut pemahaman klien saya. Sambil berjalannya waktu, dengan munculnya masalah antara klien dan kuasa hukum, dia mendapat informasi di media, di masyarakat tentang adanya dugaan bahwa saudara Rasman ini diduga menggunakan ijazah palsu. Maka dia berpikir, berarti saya salah menunjuk pengacara. Maka dia melakukan laporan polisi di Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, karena dia merasa dirugikan. Nah itu, intinya itu. Ya. Nah, kalau yang laporan di Polda ini awalnya gimana Bang? Apakah dengan adanya pertama laporan di Sumatera Utara mengetahui adanya diduga ijazah palsu, sehingga terus yang di Jakarta yang laporan dengan di Polda itu bagaimana awal? Kalau di klien kami yang di Jakarta, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, itu muncul berita di luar dan muncul surat-surat produk daripada lembaga yang kita katakan tidak sah itu ya. Sehingga karena namanya sama, jadi klien kami merasa kalau informasi begini tidak diluruskan akan merugikan lembaga Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, karena sama-sama Ibnu Khaldunnya, sama namanya, dan juga itu pecahan dari Ibnu Khaldun yang di Jalan Pemuda mereka dirikan dengan akta palsu. Maka loh, ini kan sudah dinyatakan palsu. Orang yang melakukan pemalsuan surat itu dan pemalsuan akta itu kan sudah dieksekusi, sudah di Cipinang, kan begitu. Loh, kok masih ada surat beredar menggunakan lembaga itu? Maka dipandang akan merugikan klien kami, lembaganya. Maka klien kami memutuskan melakukan upaya hukum secara pidana. Begitu ya. Oke, thank you.